Maka mari kita belajar bijaksana. Yang berikutnya, kata bijaksana berikutnya. Untuk hidup bahagia bersama pria, Anda harus banyak memahaminya dan cukup sedikit saja mencintainya. Betul. Ekspresi-ekspresi cinta kepada pria percuma. Ekspresi romantis. Anda bawa bunga. Ih kemarin, lucu kemarin. Kan apa namanya, di Kana kita pembaruan janji perkawinan. Lalu TL itu membawa apa namanya, bunga. Lalu saya suruh nyerahin. Kita setelah janji perkawinan, saya serahkan bunga kepada seorang bapak. Udah tua, bapak itu kalau nggak salah udah 50 tahun perkawinan. Lalu Pak ini bunga. Lalu tolong kecup istri Anda. Malah bunganya yang dikecup. Istrinya cuma gini. Terus saya ngomong, Pak istrinya. Gitu. Terus suaminya dengan tenang apa? Ini lebih bagus. Jadi lihat sekali lagi, tolong lihat. Jadi suami itu jangan diberikan ekspresi-ekspresi romantis. Nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung gitu. Paling-paling juga. Maka pada suami tidak butuh Anda ngomong, I love you, I miss you, you are the best husband. Suami akan, Tetapi suami butuh apa? Dipahami. Jadi suami itu butuh dipahami. Kenapa dia diam, kenapa dia seperti itu. Pahami. Mengerti aja. Jangan ditanya. Nggak akan jawab. Papa ngomong. Di tulang rusuk juga harus komunikasi, ngomong. Papa ada masalah. Iya. Masalahnya apa? Kamu. Langsung aja ngamuk jadinya gitu ya. Jadi suami perlu dipahami. Dia butuh sendirian, dia butuh dengan temannya, dia butuh duduk itu. Sedangkan untuk hidup bahagia bersama wanita, Anda para pria harus benar-benar mencintai dan jangan pernah coba memahami perempuan. Gak bisa dimengerti perempuan itu. Makhluk aneh. Itu. Coba aja kalau perempuan nangis apakah sedih? Belum tentu. Apakah wanita ketawa pasti bahagia? Belum tentu. Untuk menutupi kesedihan kadang-kadang wanita tertawa. Betul nggak? Ketawa dalam penderitaan. Pura-pura bahagia. Jangan memahami, tapi ekspresikan cinta kepada wanita. Pasti senang. Jadi kalau Anda melihat dua pola seperti ini, pria dan wanita berbeda banget. Punya apa? Punya gaya hidup yang tidak bisa disatukan sama. Nggak. Nah, saudaraku, kalau kita lihat hakikat perkawinan, panitia, saya tolong diingatkan berapa jam lagi? Berapa? 20 menit lagi, oke. Hakikat perkawinan di dalam kitab hukum kanonik, artikel 1055, perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Oleh karena itu, tujuan perkawinan ada 3. Kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan juga pendidikan anak. Jadi perhatikan, tujuan perkawinan bukan bahagia. Bukan.
Ibu sudah berapa tahun berkawinan? Masih ada suami? Ada. Udah berapa tahun? Siapa? Pastor paroki maksud saya. Ngapain nanyain ibu umur pastor paroki? Ibu perkawinan udah berapa tahun? 50 tahun lebih, dahsyat sekali. Suami masih ada? Masih. Ibu dalam perkawinan 50 tahun lebih ini, kalau dipresentasi bahagia dengan deritanya mana yang lebih berat? Bahagia dan penderitaannya mana yang lebih banyak? Penderitaan banyak. Terima kasih Bu, tanpa sensor. Tapi ibu-ibu, sekarang ada suami istri. Bapak, ini istrinya? Ini istri. Kok ragu-ragu? Wah aneh, ini istrinya. Pak, bertobatlah Pak. Baju udah Bunda Maria. Ditanya ini istrinya. Ini istri toh Pak? Ya, satu-satunya. Haleluya. Gak boleh dua ya Pak. Kalau ada dua boleh? Gak boleh. Udah berapa tahun Pak perkawinan? 26 tahun. Sudah cukup medior. Tuh kalau 26 tahun tuh di apa namanya? Di gereja kita pastor medior. Kalau 50 tahun senior. 50 lebih mau mati. 26 tahun medior ya Pak. Kalau pertanyaannya sama dengan ibu itu. Kebahagiaan dan penderitaan dikalkulasi selama 26 tahun lebih banyak yang mana Pak? Gak apa-apa, di pastoran ada kamar, jangan takut. Gimana Pak? Gimana Pak? Jangan takut Pak. Pandang saya tenang. Semua harapan ada dalam Yesus Kristus Pak. Lihat saya saja. Lebih Bapak Ibu ada perubahan statement. Sebelum istrinya begini, Bapak menjawab, ya separoh-separoh. Lalu istrinya begini, bahagia. Salam Pak, saya bisa merasakan penderitaan Bapak Pak. Jadi saudara-saudariku, perkawinan kalau kita lihat bahagia dan deritanya itu bukan sesuatu yang normal. Don't compare. Jangan membandingkan gua ngebahagia. Maka maaf. Saya beberapa kali menemukan para istri yang melarikan diri dari suami dengan alasan karena saya ingin bahagia. Banyak sekali pasangan suami istri, yang end up menghentikan relasi perkawinan dengan alasan because I want to be happy. What? Karena Anda compare. Anda membandingkan bahagia dan derita. No, the purpose of marriage life not happiness. Tetapi apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan. So mari kita lihat kesejahteraan itu apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan. Oh gak bisa, nih lihat. Saya lewatin yang tadi. Pertama lihat bahwa dalam perkawinan itu adalah seperti dua lingkaran suami dan istri yang menyatu. Ada daerah yang sama, di arsiran yang sama, tetapi ada daerah istri dan ada daerah suami. Saya bertanya, kalau suami istri makin dewasa hubungannya,
Apakah daerah yang samanya makin lama makin besar atau makin kecil? Saya ulangi lagi. Emang kadang-kadang saya emosi gitu. Ibu-ibu tuh kalau ditanya salah gitu. Ibu bapak lihat, jadi dalam lingkaran suami istri, kalau suami istri makin dewasa relasinya, apakah daerah yang menyatunya makin lama makin besar atau makin mengecil? That's right, membesar. Betul, membesar. Karena kalau sudah menikah lama, ada banyak hal yang tidak perlu diomongin lagi. Saya sudah mengerti, betul atau tidak? Ya. Saya sudah mengerti suami saya kalau makan senangnya apa. Saya sudah mengerti kalau istri saya sedang marah bagaimana. Kan ada istri yang marahnya kentut melulu gitu ya. Jadi suami tahu dut, dia sedang marah berarti. Bahkan suami pun sudah ngerti batuknya istri, istri pun sama sudah ngerti batuknya suami. Bahkan aroma tubuh suami pun sudah dimengerti oleh istrinya. Betul atau tidak? Maksudnya, bau. Enggak. Bau udah 50 tahun baru tahu bau gitu ya. Jadi suami istri makin lama makin daerah taunya makin sama. Betul? Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin suami istri itu total menyatu begitu? Apakah mungkin suami istri itu total menyatu? Mungkin atau tidak? Tidak, betul. Kenapa? Karena kita sudah dididik sejak kecil berbeda dengan pasangan saya. Betul atau tidak? Ya. Jadi tidak mungkin total saya bisa sama tahu suami saya dan istri saya. Tidak bisa. Tetapi memang di dalam hidup berkeluarga makin lama daerah arsiran itu harus makin sama. Gak perlu ngomong pun saya langsung langsung nangkap. Ibu saya itu, saya ingat sekali. Kalau masak, beliau ini karena seorang ibu yang juga bekerja sebagai seorang perawat. Kalau udah kerja, pulang kerja, dia didatengin oleh suami ayah saya, anaknya 4, belum makan semuanya. Sampai rumah ndak ada makanan. Ibu langsung masak untuk 5 orang. Maka kan saya selalu cerita masakan siang itu selalu sayur bening. Karena yang paling mudah. Isinya bayam, jagung, labu siam, lalu tempe goreng. Selesai hanya dalam waktu setengah jam. Betul atau tidak? Betul. Tetapi kita anak-anaknya protes. Ibu, bayam terus. Lalu bapak membela ibu. Popeye makan bayam sehat. Ya itu si Popeye, gue asam urat sekarang. Kenapa bapak tidak komplain tentang masakan ibu? Karena bapak tahu ibu sudah capek. Ibu saya sudah menjadi perawat dari pagi jam 8 sampai jam 2. Dia harus kerja di rumah sakit. Bapak tidak layak komplain pada ibu. Itu mengerti. Dia tahu. Istrinya sedang capek. Saudaraku, arsiran makin lama makin besar. Yang kedua harus sadar, waspadalah ada parasit. Parasit itu jamur dalam perkawinan. Apapun yang membuat kau dan pasangan menjauhi pernikahan, biasanya itu adalah parasit. Dan parasit itu berbentuk apa? Kecanduan. Sorry, yang saya lihat di sini
adalah hal yang bagus, yang jelek-jelek. Pornografi, masturbasi, perselingkuhan, judi, minuman, berbelanja berlebihan. Bahkan sudah seperti tsunami. Ada kelompok tsunami. Jadi lihat, kecanduan. Belanja tidak salah. Tidak salah. Tapi pada saat kecanduan, itu orang sudah ketagihan. Orang sudah cari, karena disitulah pusat kesenangannya. Kan kemarin tuh saya kalau belanja tuh saya orangnya. Memang saya kalau mau berangkat ziarah itu saya lihat, oh pastor ini butuh ini, pastor ini butuh ini. Saya tuh selalu, oh pastor ini maunya. Udah, saya pikir mana dulu yang murah. Saya tuh sama ibu saya belajar gitu. Dihitung, oh mahal, murah, murah itu saja. Yang penting dibeliin. Saya harus beliin. Cukup. Saya mikir dulu baru belanja. Beberapa ibu-ibu belanja dulu baru mikir. Apalagi kalau ziarah, belanja dulu baru mikir. Baru mikirnya tuh hari terakhir. Karena overweight. Aduh gimana, titip ya. Jadi lihat, segala macam kecanduan itu akan merusak apa? Merusak fokus hidup keluarga. Mereka, kecanduan itu menyerang kesetiaan dan hatimu dari orang-orang yang kau sayangi. Sorry, maaf. Hidup rohani juga bisa menjadi sebuah kecanduan. Bisa menjadi kecanduan. Anda pagi persekutuan doa, siang koronka, malam Legio Maria gitu. Menjelang pagi kunjungan orang mati gitu. Setiap hari kayak gitu, lebih baik Anda jadi suster saja. Hello, don't forget, you are a wife. Your husband need you. Especially your son and your daughter. Anakmu membutuhkan engkau. Mereka butuh sekali kehadiran Anda. Jadi jangan sampai, ini adalah Emmaus Journey, ini kelompok kitab suci, ini kelompok doa Maria, bagus. Soleh. Maaf. Apabila hal rohani itu menjatuhkan prioritas utama Anda sebagai ibu, istri, sorry. Anda sudah kecanduan. Jadi kecanduan itu berarti apa? Memang saya butuh banget, saya ingin banget. Terus, sukacitanya di situ. Banyak loh, ada orang yang sukacitanya kayak gitu. Sukacitanya berdoa, sukacitanya baca kitab suci. Tapi untuk berbuat baik, sulit banget. Benar? Betul. Maaf. Ini mah gak ada yang di sini, gak ada yang di sini. Takut nanti saya dilempar, saudara-saudara. Maaf ya. Kan kalau ziarah itu kan ngumpulin uang tips toh ya. Untuk supir, untuk TL. Itu maaf gitu. Untuk beli belanja benda rohani nggak hitungan. Beli. Tips untuk supir 10 euro. Saya sedih. 5 hari. Tips supir 10 euro. Ya Allah. Supir aja 10 euro. Apalagi untuk pasturnya. Padahal supir itu setiap pagi ngangkutin koper gitu. Sampai kemarin itu, kemarin saya sampai sedih. Saya berapa untuk supir? 150.
supir bekerja sekeras itu 150. Iya pastor, bahkan ada yang ngasih uang Indonesia 50.000. Aduh Tuhanku Yesus. Saya maaf nggak sombong. Kebetulan dapat hadiah, saya kasih 100 euro. Ini kasih untuk supirnya. Diem. Jangan nyebutin dari pastor. Biar aku menyebut di sini saja. Tapi sorry. Apa yang saya mau katakan, sering kita kecanduan dengan hal-hal rohani, tapi untuk berbuat baik, berat. Contoh kedua, hal yang lain lagi. Ini mah pas ziarah, karena kan pas baru pulang ziarah. Ke WC kan masuk WC kan 1 euro, 1 euro. Ibu-ibu pinter, 1 euro, pintunya ditahan. Ayo masuk 3. Maka nggak aneh ada ibu-ibu yang ngomong, kok saya keluarnya cuma kecilnya sedikit. Ya iya 1 euro untuk 10 orang ya jadi treat gitu doang. Maaf lagi. Kan kita tuh kalau di hotel, orang Indonesia tuh selalu merasa bahwa kalau di luar itu orang-orang tuh kalau ngelihat Asia langsung jelek kepada kita. Betul, Anda ngerasa kayak gitu nggak? Langsung, wah mereka terlalu jelek ini. Terus saya berpikir, kenapa para yang punya hotel, para pelayannya kalau ngelihat orang Indonesia langsung gelisah? Ya iya, kalau makan telur kulitnya nggak ada. Makan pisang pun kulitnya kagak ada. Bahkan teh celup. Gitu ya. Kan kalau harus dicelupin kan harus dikeluarin toh ya gitu. Kagak ada. Telur dikeluarin berapapun habis tanpa kulit coy. Makanya tulang orang Indonesia keras semuanya. Gitu ya. Jadi, tapi saya suka kalau bawa dimakan nggak apa-apa gitu ya. Tapi takut banget kelaparan gitu ya. Sorry, maaf ya. Emak gitu. Di bus itu buka lapak semuanya bros. Gitu. Kata saya, buset. Seluruh makan pagi hotel pindah ke bus. Kata saya. Dari croissant sampai pisang masuk di situ semuanya. Karena apa? Ketakutan. Nanti lapar gimana gitu. Dan ibu-ibu tuh sudah tahu bawa makanan. Berhenti di stasiun bis, masih beli ini. Pulang dari bawa lagi. Terus saya ngomong, nggak makannya kapan? Kata saya itu. Ya, saudaraku yang terkasih, hati-hati. Bahwa kecanduan kerakusan pun itu adalah salah. Maaf. Ya saya banyak minta maaf. Ini kan masa Paskah gitu ya. Karena saya mau pergi lagi Porta Sancta supaya harus dimaafkan. Jadi sorry, kita tuh sering kali lapar sedikit aja kok nggak bisa nahan sih. Kenapa sih? Wah, harus terjamin. Gitu ya. Itu dia. Bahwa hati-hati, kita jangan sampai rakus. Maaf. Iya. Saya itu kan kalau ziarah suruh mengumpulkan doa-doa permohonan di kertas.
Anda tahu saya selalu mendoakan di terakhir dikumpulkan. Yang pesertanya cuma 20, permohonannya segini coy. Kata saya, buset Tuhan. Kata saya tuh, maaf Tuhan kalau capek bacanya ya. Bayangin satu permohonan gue satu salam Maria sampai besok nggak selesai. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu gitu ya. Hati-hati. Kerakusan. Kita pun selalu apa? Kita selalu ingin banyak tetapi lupa apa? Menikmati. Ingat, yang membuat manusia bisa bersyukur adalah menikmati berkat, bukan mempunyai berkat. Halo, bisa beda? Menikmati. Seringkali kita mempunyai banyak tapi tidak punya waktu untuk apa? Menikmati.